Pertandingan pekan kelima Eredivisie 2024-2025 antara FC Twente dan PEC Zwolle menghadirkan momen menarik saat dua calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, bertemu di lapangan. Laga yang berlangsung di De Grolschvesten, Enschede, Belanda, pada Sabtu 14 September malam WIB itu berakhir imbang 1-1. Tim tamu PEC Zwolle unggul lebih dulu lewat gol Dylan Vente pada menit ke-8, sebelum Sam Stein menyamakan kedudukan untuk FC Twente pada menit ke-63. Maes Hilgers bermain penuh selama 90 menit sebagai bek tengah untuk Twente, mencatatkan kontribusi penting di lini pertahanan dengan 2 clearances, 2 intercepts, dan memenangkan 6 dari 10 duel. Hilgers juga aktif membantu serangan dengan melepaskan 3 tembakan ke gawang, mendapatkan rating 6,9 dari SofaScore. Di sisi lain, Eliano Reijnders dari PEC Zwolle hanya bermain selama 9 menit di akhir laga. Ia masuk pada menit ke-87 menggantikan Filip Krastev dan hanya melakukan 3 sentuhan bola, 1 operan tepat sasaran, serta 1 intercept. Meskipun kontribusinya terbatas dalam laga ini, Reijnders sudah bermain 5 kali untuk PEC Zwolle musim ini. Pertarungan antara Maes Hilgers dan Eliano Reijnders berpotensi terjadi lagi dalam pertemuan kedua tim di putaran berikutnya. Menurut kalian bagaimana penampilan kedua calon pemain timnas Indonesia tersebut? Kelvin Verdonk kembali ke Belanda setelah tampil bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan langsung memperkuat NEC Nijmegen di Eredivisie 2024 hingga 2025. Pada pekan kelima, NEC menghadapi PSV Eindhoven di Philips Stadion, Sabtu, 14 September 2024. Meski Verdonk bermain penuh selama 90 menit sebagai bek kiri, timnya harus menelan kekalahan 0-2. Laga ini berlangsung berat bagi NEC karena mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-9 setelah Kodai Sano mendapat kartu merah. PSV yang mendominasi pertandingan berhasil mencetak 2 gol melalui penalti Luuk de Jong pada menit ke-11 dan gol Gustil 5 menit kemudian. Meskipun timnya kalah, performa Kelvin Verdonk sebenarnya cukup solid. Ia mencatat 2 kali tackle, 5 sapuan, 2 intercept, dan 2 kali menahan tembakan lawan, serta terlibat dalam 4 duel. Verdonk juga membantu lini tengah dan serangan dengan 27 sentuhan bola, akurasi operan 64%, serta 1 operan kunci dari 4 percobaan umpan panjang. Secara keseluruhan, pemain kelahiran Dordrecht ini mendapatkan rating 6,8 dari SofaScore atas penampilannya. Menurut kalian apakah Verdonk dapat mempertahankan konsistensi permainannya? Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madampang, memberikan pujian sekaligus sindiran terhadap timnas Indonesia menjelang ASEAN Football Championship 2024. Sebelumnya Piala AFF, yang akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Turnamen ini akan mempertemukan 9 tim yang terbagi dalam 2 grup, di mana Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja berada di grup A. Sementara itu, timnas Indonesia akan berlaga di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan musuh bebuyutannya, Vietnam. Madampang mengakui kekuatan timnas Indonesia, terutama dengan banyaknya pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda, serta keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski memuji kemajuan timnas Indonesia, Madampang tidak ragu memberikan sindiran mengenai catatan pertemuan kedua negara. Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia telah mencapai prestasi di level Asia, ketika berhadapan dengan Thailand di Piala AFF, skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan. Sindiran ini mengacu pada performa timnas Indonesia di turnamen regional sebelumnya, di mana Thailand berhasil menjaga rekor tak terkalahkan dari Indonesia. Bagaimana pendapat kalian mengenai sindiran ini? Akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung, memberikan kritik tajam terhadap proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia yang diinisiasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ia menilai bahwa proyek ini menciptakan euforia semu, karena mayoritas pemain yang tampil bukan hasil dari sistem pembinaan pemain muda lokal. Menurutnya, penggunaan pemain naturalisasi adalah sebuah penipuan terhadap sensasi, dan jalan pintas yang seharusnya tidak diambil oleh federasi. Rocky berpendapat bahwa dasar dari kebanggaan nasional dalam sepak bola seharusnya muncul dari pemain-pemain yang dibina dari dalam negeri, bukan dengan mendatangkan pemain asing melalui proses naturalisasi. Rocky juga menyoroti bahwa naturalisasi dapat menghambat perkembangan ekosistem sepak bola di Indonesia. Ia berargumen bahwa federasi seharusnya lebih fokus pada pembinaan pemain lokal melalui kurikulum olahraga yang modern dan canggih. Meski demikian, proyek naturalisasi ini tetap berjalan, dengan 12 pemain naturalisasi saat ini memperkuat timnas Indonesia, dan 2 pemain lain, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, sedang dalam proses. PSSI menegaskan bahwa seluruh pemain naturalisasi telah memenuhi syarat kewarganegaraan, menepis isu mengenai pemain yang belum mengembalikan paspor lamanya. Bagaimana pendapat kalian mengenai opini Rocky Gerung ini?
Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.